Akhirnya setelah penjarahan di beberapa rumah artis yang menjadi DPR, sekarang sudah benar-benar menjarah kepada mereka yang benar-benar bukan artis, bukan ini, tapi menjabat sebagai pejabat negara, seperti rumahnya Sri Mulyani. Kesaksian dari warga yang kami dapatkan bahwa ada 2 kali masa yang datang ke rumah Sri Mulyani. Masa pertama berkumpul sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu kemarin dan mulai masuk ke area perumahan di sektor 3 Bintaro ini pada pukul 12 hingga pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan mulai bersih tegang dengan pihak keamanan hingga bisa merangsak masuk ke dalam kediaman Sri Mulyani. Setelah kemarin Sri Mulyani dijumpai oleh mahasiswa di suatu tempat dan diajak diskusi, tidak mau malah kabur. Video terbaru yang saya terima, penjarahan mulai masuk kepada rumahnya Sri Mulyani. Bahkan dibuat status oleh Denny Sumargo. Artinya apa? Berita yang beredar adalah A1, teman-teman. Kalau kita berbicara masalah penjarahan-penjarahan ini, ya memang seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, akan selalu ada penunggang dan malingnya. Demo dari awal, mobil-mobil gak tahu mobil siapa dibakar. Kenapa? Yang memang masuk ke sana preman. Perhatikan nih bajunya. Bajunya seperti ini ikut demo. Mobil mewah dihancurkan. Konyol. Ya Allah. Apa tidak berpikir? Ya mau gimana? Ya gak bakal mikir memang. Gak bakal mikir mereka. Jangankan mereka, rumah warga saja yang berdekatan dengan DPR, habis mereka jarah. Emang tai, emang ini. Tadi siang ada mahasiswa tadi sama saya. Itu HP saya, kalau misalnya maling, kalau rusuh jangan maling rumah orang dong. Tai emang. Iya. Emang. Boleh lah rusuh tapi jangan ngebobol orang. Dimaling barang orang itu semua. Dimaling. Dan kabarnya sekarang toko-toko di mal-mal besar daerah Jakarta Pusat sudah mulai ditutup-tutupi. Barang-barangnya yang branded-branded itu dikeluarin, diangkut, tutup, teman-teman. Karena apa? Khawatir akan melebar ke fasilitas-fasilitas umum yang dimana di situ tidak ada sangkut pautnya dengan DPR. Karena apa? Sudah disusupi oleh preman-preman, oleh rakyat-rakyat kita juga sebenarnya. Rakyat kita juga ini yang mereka terhimpit ekonomi, terhimpit dengan kebutuhan finansial, pekerjaan, PHK, pokoknya semua di sini gado-gado. Semua jenis masalah gado-gado di sini. Kenapa? Memanfaatkan. Perhatikan, jangankan harta, barang-barang mahal milik mereka itu. Pot-pot bunga saja diambil, besi-besi di jalan diambil, mobil terbakar, dibongkar. Besinya diambil sama mereka. Kalau perlu, kalau mereka bisa, mesin-mesinnya mau diangkut, ditimbang. Karena mau dipakai sudah susah, sudah habis, rusak. Kalau perlu, kerusakan, teman-teman. Akibat demo ini, mudaratnya kerusakan. Tapi ada pihak-pihak yang memang suka seperti ini. Ya, protes sana, protes sini, tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan isi hati. Akhirnya apa? Sakit hati memang. Saya membuat video ini pada tanggal 31 Agustus ya, di penghujung bulan Agustus. Dan kabarnya, demo ini akan berlanjut, teman-teman. Katanya 31 Agustus ini break sejenak. Akan lanjut lagi September, besok atau lusa akan ada lagi demo besar-besaran seperti ini. Tujuannya apa? Ya ada berbagai macam tujuan dari masing-masing kepala yang berbeda. Namun kebanyakan mereka menyuarakan dan ingin DPR, ya majelis DPR dihanguskan, dibekukan. Agar apa? Karena mereka bukan menjadi perwakilan rakyat, tapi menjadi pengkhianat rakyat. Ada sebagian suara yang menyatakan seperti ini. Saya pribadi, teman-teman, ketika melihat beberapa tingkah atau ulah dari para pejabat ini, terkhusus kemarin ketika saya menahan-nahan seorang Sri Mulyani yang menyatakan zakat itu atau pajak itu seperti zakat, itu sebenarnya saya sudah ingin menyampaikan isi pikiran saya. Namun saya tidak salurkan karena ada yang nahan saya untuk tidak membahas itu. Tapi memang itu tidak sesuai. Mana ada pajak sesuai dengan zakat? Ini kan sudah penyelewengan faham. Dan memang dia tidak faham, sok-sokan faham. Apa ketidakpahaman dia? Zakat itu, teman-teman, yang disebut zakat adalah barang-barang yang kita gunakan, yang kita kendarai, yang kita pakai, dan yang menghasilkan buat kita. Produktif. Yang tidak produktif tidak dihukumi
zakat. Tanah, rumah itu tidak produktif, tidak perlu dizakati. Mobil juga tidak perlu dizakati. Tidak ada zakat mobil, tidak ada zakat tanah, tidak ada zakat rumah. Rumah itu dizakati kalau dia menghasilkan. Contoh sewa. Kemudian apa lagi? Tanah itu dizakati kalau menghasilkan. Contoh pertanian. Jadi dizakati itu kalau ada hasilnya. Tanahnya tidak ada hasilnya. Yang punya tanah hektaran di Gunung Kidul itu isinya watu tok. Kalau dijual saja harganya murah, 20 juta dapat 1 hektar. Tidak ada hasilnya, dizakati rugi. Ini dizakati kalau ada hasilnya. Jadi sudah masuk kepada ranah pengalihan faham untuk membenarkan pemajakan mereka. Benar apa yang dikatakan Ahok itu ya. Saya jadi teringat perkataan Ahok. Apa-apa dipajak. Seperti ini videonya. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin nih, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Maksudnya warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun. Pajak dinaikin semua. Itu pernyataan Ahok yang dimana dulu kalian tolak. Malah saya jadi berpikir bahwa Ahok jauh lebih baik daripada orang-orang yang sekarang menjabat. Kebanyakan teman-teman melihat mereka yang nari-nari joget-joget Sontoloyo itu. Apa yang dinyatakan Ahok benar. Apa-apa dipajaki. Kita bangun rumah, kita beli mobil, beli ini, beli itu. Rumah rusak, rumah kebakaran, kita berbenah, belanja ini, belanja itu, dapat semua pajak. Dan ketika semua dipajak, kemana larinya pajak? Kembali lagi kepada mereka-mereka yang menjabat di negeri ini. Kita hitung sekarang. Saya mendapatkan informasi bahwa sementara penghasilan yang diterima ketua DPRD, ini ketua DPRD ya, daerah, sekitar 46 juta per bulan, sedangkan wakil ketua 44 per bulan. Total penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD bulan lalu di luar tunjangan dana reses. Dan kalau kita melihat teman-teman, anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, komposisi anggota 580 orang. Tadi kita DPRD ya, kalau kita DPR RI kira-kira gajinya berapa? Ada berita yang beredar disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa gaji DPR sekitar 230 jutaan. Dan kata Pak Mahfud teman-teman, perhatikan, kalau gaji seperti ini itu masih terhitung kecil. Karena yang beliau dengar katanya miliaran. Kita nggak perlu bicara yang miliaran dulu, karena itu kemungkinan yang pasti bisa terjadi. Kita hitung angka yang di bawah itu. Tadi kita sebut 46 juta, ada yang menyebut 230 juta. Taruhlah 100 jutaan, 150 juta. Kita kalkulasi 150 juta dikali jumlah seluruh anggota DPR. Jadi total jumlahnya adalah 87 miliar. Jadi negara ini teman-teman, untuk menggaji DPR, orang yang katanya menjadi perwakilan kita, 87 miliar per bulan, per tahun. Kali 12, kira-kira berapa? Jadi triliunan rupiah ya. Jadi anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji DPR ini sebesar 1 triliunan lebih dalam setahun. Itu pun kalau perhitungannya di tengah-tengah antara 40 juta sampai 230 juta, yaitu 150-an. Dan dapat dari mana mereka gaji itu? Ya dari kita. Dari pajak yang kita bayar, pajak kendaraan, pajak rumah, pajak baju, pajak ini, pajak itu, semuanya dari pajak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menggaji orang sebenarnya ini, ya. Rakyat Indonesia ini menggaji DPR, tapi seolah-olah mereka lebih penting daripada kita. Perhatikan mereka, ketika mereka bikin video, si Eko Patrio ini bikin video nari-nari, gaji per hari naik 3 juta katanya. Dikira gaji 3 juta cukup untuk ini. Apalagi siapa namanya?
Uya-Kuya juga bikin, naik 3 juta per hari, apa cukup? Gaji syuting saya saja 1 jam berapa? 10 jutaan. Kenapa kalau memang lebih besar gaji syuting, nggak syuting saja daripada jadi DPR yang ujung-ujungnya malah membuat hal-hal konyol sedemikian ini? Artinya apa, teman-teman? Mereka berpikir bahwa masyarakat tidak tahu. Kemungkinan diduga ada pendapatan yang lebih daripada itu. Bukan ratusan lagi, bukan 3 juta lagi per hari, tapi lebih angkanya daripada itu. Jadi apa? Inilah yang sebenarnya kita juluki Indonesia itu Konoha lah, Wakanda. Ya karena memang yang jadi parlemen sekarang, yang menjadi legislatif, jadi pejabat, para pemeran, para aktor film, aktor pelawak, yang outputnya kita bisa saksikan sampai saat ini. Jadi teman-teman, setelah kita melihat kejadian rumah Sri Mulyani yang dijarah oleh masyarakat ini, kira-kira berikutnya siapa? Jadi ini sudah saatnya sebenarnya pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk angkat suara meredakan hal ini semua. Ya, yang bisa dikembalikan barang-barang yang sudah dijarah. Kalau bisa dikembalikan, ya silahkan dikembalikan. Karena apapun yang kalian ambil, semua itu akan kalian pertanggungjawabkan. Kalau kalian memang juga percaya dengan adanya dunia akhirat. Perhatikan baik-baik. Kalau pejabatnya saja tidak peduli dengan kehidupan akhirat, bagaimana dengan yang memilihnya? Karena kembali lagi kepada prinsip dasar, pemimpinnya adalah cerminan dari rakyatnya. Karena apa? Dari kalian untuk kalian, tangan kalian yang memilih. Silahkan dipikir.